Assalamualaikum sahabat tanam-tanam, ketemu lagi dengan Abi Khalif di channel Tanam-Tanam. Nah, di video kali ini sesuai janji kita kemarin di sebuah video pendek, kita akan berbagi tips seputar musim hujan ya teman-teman ya. Kenapa kita harus menyiapkan amunisi-amunisi untuk musim hujan ya teman-teman ya. Karena itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel Tanam-Tanam, biar dapat ilmunya dan dapat berkahnya, nanti subscribe dulu. Nyalakan notifikasi loncengnya, biar nanti nggak ketinggalan kalau channel kita update video terbaru. Karena tips-tips seputar musim hujan ini nanti akan banyak amunisi yang membantu teman-teman dalam bercocok tanam ya teman-teman ya. Oke, kenapa sih kok musim hujan kita harus menyiapkan amunisi gitu ya? Amunisi untuk mempersenjatai tanaman kita teman-teman. Karena ternyata air hujan ini memang membawa nutrisi berupa tinggi nitrogen ya teman-teman ya. Dan juga tinggi unsur-unsur mineral lain yang terkandung di dalam air hujan. Serta pastinya dia akan membasahi perakaran tanaman kita dan membuat tanaman kita menjadi lebih subur tentunya. Tapi yang perlu kita waspadai, musim hujan juga menambah kelembapan udara sekitar. Terutama kalau curah hujannya terlalu tinggi, hasilnya adalah terlalu lembab. Kalau lembab, teman-teman pasti bisa nebak apa yang bisa tumbuh, yaitu jamur dan cendawan. Musim hujan itu banyak banget tanaman kita yang terserang jamur dan cendawan, biasanya karat daun, terus daun yang bolong-bolong, busuk akar, busuk daun, busuk batang, itu semuanya serangan jamur-jamur yang jahat ya teman-teman ya. Nah, selain itu apalagi yang bisa mengganggu tanaman kita pada waktu musim hujan ya teman-teman ya, yaitu adalah bakteri-bakteri jahat, di mana bakteri-bakteri jahat ini sangat suka berkembang biak pada waktu musim hujan. Seperti kita ketahui, bakteri itu kayak ikan, dia berenang. Kalau misalkan ada banyak air, baik itu di media maupun di udara sekitar, di aliran air, maka mereka akan tumbuh dengan senang hati ya teman-teman ya. Belum lagi musim hujan pastinya sering mendung, sehingga sinar matahari yang harusnya memberikan kekuatan pada tanaman kita untuk berfotosintesis itu intensitasnya kurang. Nah, karena itu kita harus mempersenjatai tanaman-tanaman kita biar lebih survive pada waktu musim hujan ya teman-teman ya. Bahkan dalam satu penelitian oleh Dr. Harvey Muller itu seorang pakar biologi tanaman di University of Western Australia sana ya, beliau itu menemukan bahwasanya tumbuhan yang lagi terpapar serangan hujan itu mereka akan mengeluarkan suatu senyawa yang disebut dengan asam jasmonik. Nah, ini adalah suatu pertahanan yang bisa dikeluarkan oleh tubuh tanaman untuk memperingatkan tanaman-tanaman di sekitarnya atau di sebelah-sebelahnya. Jelas kalau misalkan tanaman ini A, dia bertetangga dengan B, dia mengeluarkan asam jasmonik. Bentar lagi mau hujan ya, atau di tempat saya hujan. Jadi asam jasmonik itu nanti beraroma tertentu yang bisa mencium aromanya cuma sesama tumbuhan, dan dia memperingatkan tumbuhan-tumbuhan lain untuk mengeluarkan nutrisi terbaiknya, mengeluarkan enzim-enzim dan hormonnya untuk bertahan dari terpaan hujan teman-teman. Nah, seperti itu. Keren kan musim hujan ya? Nah, biar teman-teman nggak salah informasi dan juga dapat semua ilmunya serta berkahnya, jangan lupa like dan subscribe dulu serta simak video ini sampai selesai biar nanti nggak salah dalam bikin amunisi dan juga cara pengaplikasiannya ya teman-teman ya. Oke, yang pertama adalah ekoenzim. Kenapa sih kok harus ekoenzim dan apa sih ekoenzim itu ya teman-teman ya? Jadi ekoenzim ini adalah sebuah enzim yang diperkenalkan oleh Dr. Rosukon Pompanfong, seorang ahli dari Asosiasi Pertanian Organik Thailand. Tahun 1980-an beliau menemukan cara untuk memfermentasi ekstrak enzim buah dan sayur yang berupa sampah organik itu biar mengeluarkan enzim yang nantinya bermanfaat ya teman-teman ya. Dan ini diperkenalkan lagi oleh seorang dokter dari Malaysia, Dr. Jin On kalau nggak salah, dari Penang, Malaysia, yang memperkenalkan kalau ekoenzim ini sebenarnya luar biasa manfaatnya, terutama gas buangnya. Nah, kalau kita membuat ekoenzim itu caranya sangat simpel, tapi manfaatnya luar biasa. Bahkan ini pernah diteliti oleh rekan kita, Pak Rizali, di channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Jadi Pak Rizal kan punya mikroskop, beliau mentandingkan antara ekoenzim ini melawan bakteri pate atau antraknosa. Hasilnya cuma dalam waktu 30 detik saja bakteri pate itu ngumpul jadi satu ya teman-teman ya. Itu baru 30 detik. Mungkin kalau 30 menit ya mati semua bakterinya ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ekoenzim ini ternyata pH-nya itu sangat rendah alias sifatnya nanti asam. Dan dia bisa berfungsi banyak sekali teman-teman. Selain sebagai
pestisida, pupuk organik, dia juga berfungsi sebagai desinfektan ya teman-teman ya. Nah, cara bikinnya seperti apa? Langsung simak aja video kita yang kali ini teman-teman. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah limbah, sayur, dan buah sebenarnya. Nah, tapi di sini saya pakai buah segar teman-teman. Kenapa? Karena saya pengen aroma ekoenzim saya nanti itu jadi mantap dan wangi. Serta nanti pengennya saya gunakan untuk desinfektan yang benar-benar steril gitu ya. Makanya saya pakai buah-buahan segar. Kalau teman-teman mau pakai buah akhir, sayur bekas, atau buah-buahan bekas, kulit-kulit buah itu juga nggak masalah. Karena memang ekoenzim tujuannya untuk mengolah limbah organik tadi. Nah, bahan berikutnya yang kita siapkan adalah 1 bagian gula. Karena saya mau bikin sampai 10 liter airnya, maka gulanya ini saya pakai 1 kg. Kita timbang sampai persis 1 kg. Yang dipakai sebaiknya gula merah ya teman-teman ya. Kalau gula putih itu nanti kurang mantap gitu hasilnya. Jadi ini akan saya timbang sampai dengan 1 kilo gula merah atau gula aren boleh juga. Nah, sudah pas 1 kilo ya. Nah, langkah berikutnya, karena saya pakai buah segar, saya pingin benar-benar nggak ada bahan kimianya, saya akan cuci bersih. Bahkan kalau perlu pakai sabun Mama Lemon atau ekoenzim yang sudah kita miliki, jadi nggak ada bahan kimia yang menempel. Nah, buah-buahan ini akan kita timbang ya. Saya potong-potong biar nanti pas di timbangannya, karena ini random. Jadi akan saya paskan di 3 kg, karena tadi berat gulanya itu 1 bagian yaitu 1 kg. Buahnya ini 3 bagian seberat 3 kg totalnya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya, ini ditimbang sampai pas benar-benar 3 kilo biar mantap. Kalau teman-teman nggak punya timbangan gimana? Bisa pakai kira-kira aja. Nah, ini airnya 10 liter ya teman-teman ya. Saya pakai air 10 liter sehingga perbandingannya sudah pas. 10 air, 1 bagian gula, dan 3 bagiannya limbah buah dan sayur tadi. Nah, sudah pas 10 liter ya teman-teman ya. Nah, langkah selanjutnya saya akan larutkan dulu si gula merahnya. Nah, ini yang melarutkannya pakai air yang juga ada di dalam botol tadi ya teman-teman ya. Ini tujuannya biar gampang masuknya aja sih teman-teman. Kita aduk rata ya teman-teman ya. Jadi setelah kita jadikan larutan gula seperti ini kita akan masukkan. Nah, tadi untuk membantu pelarutan gulanya kita pakai airnya dari sini juga, sehingga nanti komposisinya bahannya itu nggak berubah ya teman-teman ya, tetap 10 bagian air, 1 bagian gula, dan 3 bagian buah. Jadi tetap ininya 10 liter, gulanya 1 kilo, nah buahnya itu 3 kilo ya. 10 liter air itu setara dengan 10 kg. Oke, kita masukin aja ya. Ini larutan gulanya kita masukin semua ya teman-teman ya. Kenapa kok dilarutin ya? Sebenarnya untuk membantu aja. Kalau mau dimasukin padat-padat ya nggak apa-apa. Cuman saya kan pakai botol ya teman-teman ya, sehingga nanti kalau ngaduk itu agak susah. Nah, karena pakai botol itu nanti kita sistemnya pakai dikocok ya teman-teman. Ini harus dimasukkan semua teman-teman sampai habis. Gulanya sudah masuk semua ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan buahnya. Ini buahnya sudah kita potong kecil-kecil. Nah, ini masukkan aja semuanya ya teman-teman ya. Nah, ini mungkin prosesnya nanti agak lama ya. Langsung aja kita cut nanti ya sampai ke proses jadinya. Setelah semua bahan-bahan sudah masuk ke dalam botol, kita bisa tutup rapat botolnya dan diaduk-aduk atau dikocok seperti ini ya teman-teman ya. Dan jangan lupa diberikan label kapan proses pembuatan ekoenzim ini. Kenapa? Karena prosesnya itu memakan waktu hingga 90 hari. Khawatirnya kalau nggak kita kasih label, kita akan lupa kapan kita bisa panen ekoenzim ini ya teman-teman ya. Nah, untuk penempatannya harus tempat yang teduh di dalam ruangan dan terhindar dari sinar matahari. Di minggu-minggu awal atau 1 minggu pertama, teman-teman perlu membuka dan mengocok atau mengaduk ekoenzim ini setiap hari.
Setelah lewat 2 minggu bisa dilakukan 3 hari sekali. Setelah lewat 4 minggu bisa dilakukan 1 minggu sekali saja. Dan kenapa kok disebut ekoenzim? Karena rahasianya adalah gas yang dihasilkan dari proses fermentasi ini adalah gas O3 alias ozon yang tentu saja membantu bumi kita terhindar dari pemanasan global. Kalau setiap rumah di muka bumi ini membuat ekoenzim ini sendiri di rumah, maka bisa dipastikan akan membantu bumi kita untuk terhindar dari global warming dan juga bebas dari sampah, terutama sampah-sampah organik ya teman-teman ya. Nah, mantap sekali ekoenzim ini. Nah, itu tadi ya cara bikin ekoenzim yang pastinya gampang banget teman-teman. Teman-teman cuma perlu siapkan sampah buah dan sayur dengan konsentrasi airnya 10, buahnya 3, larutan gulanya atau gulanya itu nanti 1. Jadi 1 banding 3 banding 10. Satunya gula, 3-nya buah, 10-nya air. Dan ini nggak harus buah yang segar. Nggak harus buah yang segar, tapi buah yang misalkan kita afkir-afkir atau habis kita makan, sisa-sisa kulitnya itu nggak apa-apa sama sekali ya. Dan boleh juga dicampur dengan sayuran-sayuran. Kalau misalkan kita masak mie ayam gitu ya, nanti sisa-sisa sawinya itu dimasukin juga nggak apa-apa. Cuman kenapa kok saya pakai full buah dan buahnya itu bagus-bagus ya, karena memang mau saya pakai sendiri biar nanti itu wanginya itu luar biasa mantap gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan komposisi sayuran di dalam ekoenzim ini, saya sarankan sayurannya jangan terlalu banyak. Bikin aja dengan perbandingan 1:4. Jadi 1 sayur 4 buah. Nah, itu akan lebih fresh aromanya. Dan juga perhatikan kondisi keadaan botolnya ya teman-teman ya. Jangan sampai nanti botolnya itu dalam kondisi kotor sebelum digunakan, karena nanti bisa muncul cendawan atau jamur di bagian dalamnya ya. Nah, itu yang nggak kita inginkan. Kita kan pengennya hasil ekoenzim itu yang sebagus mungkin, yang sebersih mungkin, dan nanti steril, bisa dipakai untuk semprot-semprot ngelap kacang, ngelap piring, untuk ngepel, untuk desinfektan dan lain-lain ya teman-teman ya. Bahkan ekoenzim ini karena dia itu mampu membunuh bakteri dengan waktu yang sangat cepat dan mengisolasinya. Kalau misalkan kita membuat enzim-enzim seperti JMS atau misalkan JLF ya, Jadam Microbial Solution yang banyak bakterinya itu, atau JLF, Jadam Liquid Fertilizer yang juga banyak bakterinya, atau misalkan Jakaba yang baunya luar biasa menyengat dan biasanya nempel ke tangan, itu kan susah nyusinya. Gunakan ekoenzim ini untuk mencucinya ya teman-teman ya. Nanti dijamin langsung mati bakterinya, baunya jadi segar gitu teman-teman. Nah, mantap sekali. Jadi ekoenzim ini bisa kita gunakan sebagai tameng di musim hujan untuk melawan bakteri-bakteri jahat dan juga cendawan-cendawan yang bisa membuat tanaman kita jadi mengalami aneka macam penyakit. Silahkan dicoba resepnya di rumah dan semoga bermanfaat untuk sahabat tanam-tanam semuanya. Jangan lupa like, komen, dan share. Silahkan share saja resep ini sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat untuk lebih banyak orang. Terima kasih telah nonton channel Tanam-Tanam. Saya Abdi Khalif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.